Mungkin biasa aja sampai kita mengetahui bahwa The Kappa dalam cerita rakyat Jepang adalah sosok monster yang suka menculik anak-anak. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Entah kenapa kayaknya background ini udah mendarah daging di video akhir-akhir ini, padahal background aslinya masih ada nih. Mungkin aku rasa baju ini kurang cocok dipakai untuk sebuah video atau channel horor. Ya berhubung ini baju baru yang dibelikan sama teman aku, jadi aku harus cantumin nama dia di sini. Hitung-hitung pansos. Jadi malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang konspirasi video game yang rencananya aku mau upload setelah video part 3 itu. Tapi karena ada pembahasan reaction Loco Holophonic yang mendadak, jadi aku skip videonya. Tapi nggak nyangka juga kalau skipnya sejauh ini sampai sekarang. Jadi kita akan lanjutkan part terakhir dari konspirasi video game. Nah, aku sendiri bisa bilang kalau pembahasan konspirasi video game ini nggak terlalu serem, nggak terlalu creepy untuk kalian pecinta horor akut. Tapi bisa aku tegaskan kalau yang namanya pembahasan konspirasi itu selalu menarik dan seru untuk didengarkan. Karena pembahasan-pembahasan konspirasi bisa bikin otak kita muter dan menerka-nerka iya atau enggak. So, tanpa panjang-panjang lagi, untuk malam ini kita akan membahas konspirasi-konspirasi, rumor-rumor mengerikan dari video game terkenal di dunia. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Lock it. The mirror mode. Lock it. Nah, aku yakin kita semua mengenal dengan baik tentang video game Super Mario Bros. Game yang sangat-sangat tenar pada eranya, era-era aku masih kecil, di mana game ini dimainkan di Vcom, tapi sekarang pun bisa dengan mudah kita dapatkan di Play Store untuk main di handphone masing-masing. Game-nya sangat-sangat simple, tapi sangat-sangat menyenangkan. Tapi mungkin nggak banyak orang yang tahu dan sadar tentang satu fakta dari game ini. Jadi saat peluncuran game Super Mario Bros. Di awal-awal dia muncul, dipublikasikan, tahun berapa itu ya? Tahun 19-an lah ya. Dalam sebuah booklet atau sejenis buku panduan manual tentang informasi gamenya itu. Jadi dalam booklet itu diceritakanlah tentang sejarah game Super Mario Bros. Maksudnya itu sejarah dari gamenya, kenapa kita sampai berpetualang membunuh para musuh kita, melawan raja, menyelamatkan princess. Itu dijelaskan di dalam bookletnya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu jalan cerita dari booklet Super Mario Bros. Itu, di sana menceritakan bahwa Koopa Turtles, musuh istilahnya raja dari Super Mario Bros. Yang kura-kura berduri itu, telah menyihir semua manusia di negeri jamur menjadi batu dan blok bata. Dan ironisnya, kita semua pasti tahu untuk mendapatkan jamur penumbuh badan dan api penembak di game Super Mario Bros. Ataupun mengumpulkan koin-koin, kita ngapain? Yes, kita menghancurkan blok bata. Yang artinya, semakin banyak blok bata yang kita hancurkan di game Super Mario Bros. Berarti kita telah membunuh manusia-manusia di negeri jamur. Aku cuma mau nyampaikan itu aja dari game Super Mario Bros. Karena aku juga baru tahu dan itu sangat-sangat... Ya meskipun hanya sebuah game, tapi kalian bayangkan aja ironisnya gimana. Ragnarok Online adalah sebuah game bergenre MMORPG dari Korea Selatan yang diadaptasi dari komiknya yang berjudul Ragnarok juga. Game ini dikembangkan oleh perusahaan game online Gravity Corporation yang dirilis pada 31 Agustus tahun 2002. Game ini sendiri menjadi sangat-sangat booming di Indonesia karena dicintai oleh para pemain game online. Bahkan saking boomingnya game ini, dulu kalau nggak salah isu-isu di Indonesia bakal di-ban ya, atau di-block itu. Kalau nggak salah mau dikoreksi. Nah, dalam salah satu versi game Ragnarok Online, ada sebuah rumor yang cukup mengerikan. Tadi aku bilang nggak ada ngeri-ngerinya ya video ini. Ada rumor yang menyebutkan tentang Tiger Lily, yang terkenal menyeramkan di kalangan para gamers Ragnarok. Di mana Tiger Lily ini adalah sebuah akun pemain dari Filipina yang muncul di pintu masuk ke Art Dungeon. Nah, dia ini muncul di second job yang nggak ada di server Indonesia. Jadi ini khusus di Filipina kejadiannya. Nah, beda dengan ikon pemain-pemain lain yang biasanya bergerak di game Ragnarok Online itu kan biasa semua pemainnya bergerak tuh. Nah, Tiger Lily ini nggak pernah bergerak sedikit pun dari posisi dia berdiri. Jadi ketika kalian sebagai pemain menemukan Tiger Lily, dia cuma diam menghadap tembok sambil kadang-kadang mengeluarkan emoticon. Dia nggak ngomong, dia nggak kemana-mana, dia nggak bergerak. Jadi seakan-akan dia pemain pasif gitulah.
muncrat. Para pemain yang mencoba mendekati Tiger Lily dan mencoba untuk berbicara dengan Tiger Lily langsung berkata, Pergi jauh-jauh dariku, titik-titik. Titik-titik ini adalah nama asli si pemain. Terus seremnya di mana? Jadi si akun Tiger Lily ini benar-benar mengusir orang yang berbicara dengannya dan menyebut nama asli si pemain, bukan nama user ID. Kalau kalian nggak paham, sebagai contoh, misalnya aku, nama aslinya Rio, main Ragnarok Online dengan nama user 123 misalnya. Tapi ketika kita nyoba ngomong dengan Tiger Lily, dia ngusir kita, jadi pergi dari Rio. Jadi dia benar-benar mengatakan nama asli kita, bukan nama user kita. Nah, dari mana dia tahu nama asli kita, sedangkan yang kita daftarkan itu nama user kita. Dan setelah kata-kata pergi nama asli kita itu keluar dari Tiger Lily, para pemain mengaku kalau tiba-tiba layarnya itu glitch, langsung hitam, dan lampu di ruangan mereka itu berkedip dengan sangat cepat. Dan dikatakan kisah ini beredar bukan cuma 1-2 pemain, tapi cukup banyak pemain yang mengatakan mengalami hal yang sama. Nah, aku nggak tahu betul atau nggak kejadian tentang lampu berkedip, tapi kalau untuk kata-kata Tiger Lily itu benar-benar ada screenshot daripada pemain yang menunjukkan kalau si Tiger Lily ini benar-benar manggil nama asli mereka dan mereka shock. Jadi di komentar itu mereka menunjukkan shocknya gitu, kok dia bisa tahu nama asli aku gitu. Nah, setelah diselidiki oleh developer gamenya sendiri, ternyata Tiger Lily bukanlah NPC atau karakter yang memang merupakan karakter sistem yang memang udah ada dalam gamenya, enggak. Tapi dia benar-benar nama user pemain beneran, benar-benar orang yang bikin akun, terus dia main. Keanehan pun mulai bertambah heboh, bertambah booming, karena ternyata Tiger Lily ini nggak pernah ada di dalam list pemain yang lagi online. Dan rumor ini pun semakin menyebar, cerita-ceritanya makin beredar yang aneh-aneh, sampai-sampai ada yang mengatakan kalau Tiger Lily ini adalah pemain Ragnarok yang meninggal di depan komputernya ketika sedang memainkan game Ragnarok Online. Menurut kalian gimana? Apakah ini cuma dongeng, cuma rumor-rumor yang dibuat-buat, atau beneran terjadi? Coba komen di bawah. The Bureau XCOM Declassified adalah video game tembak-tembakan praktis yang dikembangkan oleh 2K Marin dan diterbitkan oleh 2K Games. Game ini berkisah tentang alien yang menginvasi bumi, jadi alien datang ke bumi untuk menguasai bumi, dan kita sebagai manusia berperang melawan alien-alien itu. Nah, 3 tahun yang lalu muncullah konspirasi tentang game The Bureau XCOM Declassified ini, yang mana konspirasi mengatakan bahwa game ini mungkin didukung oleh pemerintah di dunia dan menjadikan game ini sebagai propaganda agar orang-orang percaya dengan keberadaan alien. Teori ini didukung dengan fakta bahwa 2K mempekerjakan Nick Pope yang merupakan mantan kepala divisi UFO di Kementerian Pertahanan Inggris. Dan bukan cuma itu, setelah game ini rilis, pemerintah Amerika Serikat diketahui membocorkan sebuah dokumen yang berkaitan dengan Area 51. Yang kalau teman-teman belum tahu, aku juga belum banyak tahu sih, tapi informasi umumnya Area 51 ini merupakan area yang dipercaya tempat alien sering mendarat, dan area itu dibatasi hanya orang-orang pemerintah yang boleh masuk. Orang-orang selain pemerintah itu nggak boleh masuk ke area itu, dan sampai sekarang pun konspirasi masih banyak tentang Area 51. Jadi game ini sengaja dibuat dan diberikan kepada masyarakat agar mereka percaya dan yakin bahwa alien itu ada. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk bisnis dan keperluan politik. Kalian paham maksud aku? Tapi kembali, semua itu hanyalah teori konspirasi, benar atau enggaknya nggak ada yang tahu. Tapi menurut kalian gimana? Komen di bawah. Berserk adalah game mesin arcade yang dirilis tahun 1980-an oleh Stern Electronic of Chicago. Game ini merupakan game yang booming dan banyak disukai oleh orang-orang. Tapi eksistensi dari game ini berhenti karena tewasnya 2 pemain terbaik dari game Berserk. Dan banyak yang percaya bahwa 2 pemain yang meninggal ini merupakan kutukan dari iblis. Pada tahun 1981, Jeff Daly yang berusia 19 tahun tercatat sebagai satu dari 10 pemain terbaik game Berserk. Dan pada tahun itu tercatat dia memiliki skor 16.660 poin untuk game Berserk, dan namanya menjadi orang nomor 1 dengan nilai tertinggi untuk rekor game Berserk. Tapi sayangnya belum 24 jam dia memenangkan game itu, dia tiba-tiba tumbang dan meninggal dunia karena serangan jantung. Setahun setelahnya, nama pemain lain, pemain baru yang juga mencatat rekor nomor 1 di game Berserk, yang bernama Peter Barkowski,
berhasil memecahkan daftar 10 besar nama game Berserk dengan skor 16.366. Jadi dia di bawah si Jeff Daly. Hanya beberapa menit setelah Peter memenangkan game itu, dia tumbang dan meninggal dunia ketika dia memasukkan inisial namanya di skor pemenang. Dia jatuh dan meninggal dengan alasan yang sama, yaitu serangan jantung. Karena meninggalnya dua pemain terbaik dari game arcade Berserk ini, muncullah teori-teori yang mengatakan bahwa game itu dikutuk oleh iblis dan membunuh siapapun pemain yang mendapatkan skor dengan angka 666. Kalau kalian ingat, Jeff Daly skornya 16.660 dan Peter Barkowski skornya 16.366. 666. Jadi itu yang dipercaya banyak orang, bahwa skor mereka mengandung angka terkutuk sehingga mereka dikutuk dan mereka meninggal. Aku punya teori sendiri alasan mereka meninggal, karena untuk mendapatkan skor 16.000 lebih di mesin game yang layarnya kecil penuh warna, pastinya kita berdiri fokus menatap layar, ya kan? Nah, bisa jadi mereka meninggal itu karena mungkin ada gangguan di mata atau di otaknya karena terlalu lama main game, karena nggak sedikit juga kasus-kasus orang meninggal karena terlalu berlebihan main game. Tapi menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Madden NFL merupakan game sport, game olahraga yang identik dengan game football yang dikembangkan oleh EA. Nah, legenda menyeramkan tentang game ini mulai muncul ketika para model-model yang menjadi cover dari game Madden NFL semuanya mengalami kejadian yang buruk, sial. Seberapa banyak? Yang pertama ada Garrison Hearst yang merupakan cover dari Madden NFL 99. Setelah menjalani sesi pemotretan untuk cover video gamenya, Hearst mengalami cedera di pergelangan kaki yang membuatnya nggak bisa ikut bertanding sampai tahun 2001. Padahal itu untuk game tahun 99. 2 tahun dia nggak bisa main. Selanjutnya Daunte Culpepper yang menjadi cover dari Madden NFL tahun 2002. Setelah menyelesaikan pemotretan untuk covernya, Culpepper tiba-tiba mengalami cedera punggung yang sangat parah, sehingga dia harus benar-benar berhenti main dari sisa musim pertandingannya pada masa itu. Jadi dia benar-benar nggak ikut main lagi karena cedera punggungnya. Next, Adrian Peterson yang menjadi cover dari Madden NFL 14. Karir Peterson makin lama makin redup semenjak dia menjadi cover dari Madden NFL 14, dan karirnya benar-benar mati karena dia terkena skandal atas tindakan kekerasan terhadap anak-anak. Next ada Richard Sherman yang menjadi cover dari Madden NFL 15, di mana pada saat bertanding ligamennya robek sehingga dia harus stop main dari sisa musim pertandingannya. Dan ada Tom Brady yang menjadi cover Madden NFL 18. Nah, Tom Brady ini yang lebih terkenal dibandingkan yang sebelum-sebelumnya kita bahas. Setelah menyelesaikan pekerjaannya menjadi cover dari Madden NFL 18, datanglah bencana kepada dirinya dan temannya dalam New England Patriots. Setelah gamenya dirilis, Brady bersama timnya mengalami kekalahan yang sangat-sangat besar, sampai-sampai kekalahannya itu mungkin bikin malu para tim-timnya lah gitu. Ketika New England Patriots dikalahkan oleh Philadelphia Eagles di ajang Super Bowl 52 yang dilakukan pada bulan Februari tahun 2018, di mana skornya adalah 33-41. Jadi itulah rentetan hal-hal buruk, mungkin kesialan untuk mereka yang pernah menjadi cover Madden NFL, dan banyak orang yang percaya bahwa itu merupakan kutukan. Menurut kalian gimana? Apakah itu cuma kebetulan yang memang kejadiannya lebih dari 3 orang, ataukah itu benar-benar kutukan, iblis, dan sebagainya? Coba komen di bawah. Peluna adalah game yang sangat-sangat jadul yang dikemas dalam floppy disk, disket. Kalau kalian nggak tahu disket, ini flash disknya zaman dulu lah, yang cuma bisa menyimpan data beberapa kilobyte. Itu pun seminggu pakai rusak. Dan game ini memiliki format text-based adventure. Jadi game yang kita mainkan itu cuma menjawab pertanyaan. Kalau kalian tahu game-game yang kayak sebuah percakapan teks, terus kita dikasih pilihan untuk menjawab, nah gamenya kayak gitu. Dalam memainkan gamenya, kita hanya harus mengikuti perintah yang muncul di layar PC, dan menurut berbagai sumber, ketika mulai permainan, kita cuma diberikan alat, sebuah tali jerat, dan sekop. Nah, 2 alat ini sebelumnya nggak ada yang tahu kenapa diberikan di awal permainan, tapi semuanya terjawab ketika salah satu orang pemain game ini berhasil menamatkan game tersebut. Nah, game ini pun nggak banyak yang bisa menamatkan. Kenapa? Karena mungkin dari sekian banyak pertanyaan yang harus kita jawab, ya pastinya ada kemis jawabannya, sehingga kita nggak selesai menamatkan gamenya.
Nah, dari ceritanya, orang yang berhasil menamatkan game ini, dia mendapatkan pesan berupa koordinat, dan si pemain yang menang ini diminta untuk datang ke lokasi koordinat itu sambil membawa tali jerat dan sekop yang dari awal diberikan kepada kita. Jadi karena gamenya berupa perintah, si pemain ini benar-benar membawa tali jerat dan sekop ke lokasi koordinat yang diberikan oleh game ini. Dan alangkah terkejutnya si pemenang game ini karena di lokasi koordinat itu dia menemukan tengkorak seorang anak gadis berusia 11 tahun yang bernama Karen Paulson. Dan tali jerat juga skop itulah yang digunakan untuk mengangkut tengkorak ini. Aku nggak tahu apakah ini kejadian asli atau enggak, karena bisa jadi ini merupakan urban legend cerita rakyat aja. Tapi kalau misalnya kalian coba search nama Karen Paulson, Pauluna Game di Google, kalian bisa menemukan gambar-gambarnya. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Animal Crossing merupakan game keluaran Jepang yang nama aslinya itu Dobutsu no Mori, atau artinya hutan hewan, yang mana game ini merupakan simulasi kehidupan peternakan yang dikembangkan oleh Nintendo. Jadi gameplaynya itu kayak sejenis Harvest Moon gitu guys. Tapi dibalik desain dan visual game ini yang sangat menggemaskan, Gemoy ternyata menyimpan teori konspirasi yang cukup gelap dan cukup mengganggu untuk disebut sebuah game anak-anak. Apa konspirasinya? Konspirasinya mengatakan bahwa game ini merupakan simulasi dan penggambaran indah dari penculikan anak-anak. Jadi fakta bahwa dalam game itu hanya hewan-hewan yang terlihat seperti anak-anak yang menggemaskan, menggambarkan bahwa tempat itu adalah tempat di mana dikumpulkannya anak-anak korban penculikan. Karena pada awal game, di menu depan game, kita sebagai pemain langsung disambut oleh kura-kura bernama Cap'n. Terus kenapa kalau The Kappa yang menyambut kita sebagai pemain? Mungkin biasa aja sampai kita mengetahui bahwa The Kappa dalam cerita rakyat Jepang adalah sosok monster yang suka menculik anak-anak. The Kappa suka menculik anak-anak yang sedang bermain di sungai atau di danau, baik malam hari ataupun di siang hari. Jadi kapanpun mereka melihat anak-anak lagi bermain di sungai, mereka akan ditarik ke dalam air, ditenggelamkan, dan tinggal bersama mereka. Jadi itu urban legend di Jepang tentang The Kappa, dan fakta bahwa The Kappa lah yang menyambut pemain ketika pertama kali memainkan game Animal Crossing. Jadi teorinya mengatakan bahwa Cap'n ini adalah penculik, dan semua karakter di dalam Animal Crossing adalah anak-anak yang diculik. Menurut kalian gimana? Apakah ngarang? Atau bisa jadi? Komen di bawah. So guys, menurut kalian gimana tentang konspirasi, teori, rumor-rumor yang cukup seram dari video game yang kita bahas hari ini? Apakah menurut kalian semua ini cuma mengada-ngada, dongeng, isu-isu yang dibuat-buat, atau seenggaknya satu dari game-game yang kita bahas ini bisa jadi benar? Dan juga komen di bawah, kalaupun konspirasi-konspirasi yang kita bahas barusan itu benar, apakah kalian peduli atau enggak sama sekali dan cuma nikmati sebuah game? Coba komen pendapat kalian di bawah. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Yang tercantum di game kan nama user kita. Tapi ketika kita bicara ngomong. Setelah menjalani sesi It's better I'm not reading.